Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hidayatullah dengan NIM C140122192. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk menggunakan ArcGIS dalam membuat data hasil pemetaan. Nah, pertama-tama itu kita bisa memasukkan data dengan memencet search, lalu kita bisa menuliskan Excel to table. Nah, di sini kita menggunakan yang kedua ini, Excel to table conversion. Nah, setelah muncul seperti ini, kita input Excel file, lalu kita menggunakan data ini. Nah, kita menggunakan data lahan filtered 59 yang lahan 1. Lalu kita klik open. Nah, untuk output tabelnya sendiri, kita bisa connect to folder, lalu ke tempat kita menyimpan si folder yang tadi. Lalu kita bisa menyimpan dengan nama lahan titik 1. Save. Nah, setelah seperti ini, lalu kita oke. Nah, di sini nanti akan muncul bagan kecil yang akan menunjukkan layers. Nah, akan muncul bagan seperti ini. Setelah itu, kita memasukkan foto dari pemetaan lahan dengan cara add data, lalu kita menggunakan yang orthomosaik ini dengan format TIFF, lalu add. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, kita perlu memasukkan titik-titik yang ada di ini. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di lahan, lalu display X dan Y data. Nah, untuk koordinat sistem inputnya, kita edit. Kita di sini menggunakan project koordinat sistem, lalu pilih yang UTM, WGS 1984, lalu shorten, dan kita menggunakan yang 48S. 48S ini merupakan area dari Jawa Barat. Lalu pencet OK. Oke. Nah, di sini akan muncul titik-titik dari koordinat Excel yang tadi sudah kita masukkan. Tetapi karena di sini masih terlalu kecil, step berikutnya kita tinggal pencet klik kanan di bagian sini. Kita bisa mengkustomisasi si titik-titik ini. Saya menggunakan circle. Lalu untuk warna kita memilih warna yang kontras. Saya menggunakan merah. Dan untuk size-nya sendiri kita atur ke 20. Lalu kita klik OK. Nah, di sini simbolnya atau datanya akan menjadi besar-besar. Nah, kemudian kita akan memunculkan nama dari si titik-titik ini. Caranya gimana? Kita klik kanan lagi di lahan events, lalu memasukkan label factors. Nah, di sini tulisannya masih kurang jelas. Bagaimana cara kita untuk membuat tulisan-tulisan ini menjadi lebih jelas? Itu kita klik kanan lagi di lahan events, lalu klik properties. Nah, di sini langsung masuk ke yang menu labels, lalu pencet simbol. Nah, di sini kita edit simbol lagi. Nah, sampai di sini kita bisa memasukkan masking menjadi halo. Lalu klik OK, OK, OK. Nah, tulisannya akan menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita perlu membuat batas lahan dari semua data pemetaan ini. Caranya bagaimana? Kita pencet di katalog, lalu pencet kita menyimpan semua folder ini. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita masukkan new, pilih shape file. Di sini kita masukkan batas lahan 1. Filter type-nya kita menggunakan yang polygon. Lalu untuk special reference, kita edit menggunakan yang project coordinate system seperti step sebelumnya, lalu pilih UTM, PGS 1984, sorry. Lalu kita menggunakan 48S. Nah, kita klik OK. Langsung OK. Nah, di sini bakal akan muncul bagian baru lagi. Nah, kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya itu klik di batas lahan 1. Lalu di sini kita bisa menggunakan edit filter, start editing. Nah, tapi di sini tidak muncul filter editnya. Caranya bagaimana? Kita ke editor, lalu editing window, kita buka create filters. Lalu klik kanan di sini, kita pilih polygon, dan kita tinggal titik-titikin. Dari BM, A, lalu ke B. Nah, yang kita titikin ini hanya titik terluar dari setiap titiknya. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita menghilangkan si warna tengahnya ini? Kita klik kanan di sini, lalu fill color-nya menjadi no color, outline width-nya bisa kita pertebal menjadi 2, dan outline color-nya bisa kita custom warnanya juga. Di sini saya akan menggunakan custom warna biru.
kita pencet OK, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita hanya perlu menambahkan titik tengah dari si data lahan ini. Caranya bagaimana? Sama seperti di step sebelumnya, kita pencet yang katalog. Ini bisa kita silang dulu, kita klik katalog, lalu di sini klik kanan, bisa kita tambahkan new, lalu save file. Setelah itu kita ganti menjadi titik tengah. Filter type-nya kita menggunakan point, lalu untuk bagian ini sama seperti sebelumnya, jadi kita menggunakan UTM, WGS, 6.4, lalu solder, dan kita menggunakan yang 8S. Klik OK, OK. Nah, di sini kita bisa menambahkannya dengan titik tengah, edit filter, start editing, continue, lalu kita pencet editor lagi, add filters. Nah, ini yang titik tengah ini, kita klik point, lalu kita pilih ini menjadi titik tengahnya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, lalu editor, dan stop editing. Yes. Nah, untuk titik tengah sendiri, ini bisa kita perbesar menjadi lebih besar daripada titik yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan 22 dengan bentuk, ini juga bisa di custom. Jadi saya akan menggunakan warna kuning sebagai titik tengah. Oke. Nah, di sini yang akan menjadi titik tengah dari si data pemetaan lahan ini. Setelah itu, kita akan memasukkan data ini ke si menjadi data peta. Caranya, itu kita bisa view, lalu layout view. Nah, di sini itu bentuknya masih tegak. Caranya bagaimana? File, lalu page and print setup. Nah, di sini kita menggunakan size A4 dan orientasinya itu kita menjadi landscape. Oke. Nah, maka kurang lebih penampakannya akan seperti ini. Lalu kita tinggal ngepasin aja bagian ininya dengan cara kita zoom, kita perkecil. Nah, untuk ini yang sendiri, kita tinggal klik yang di bagian batas lahan 1, lalu zoom to layer, maka dia akan berfokus pada titik tengahnya. Fokus pada si yang menjadi data pemetaan lahan kita ini. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan bentuk, yaitu kita memasukkan bentuk rectangle. Fungsinya rectangle ini apa? Nah, fungsi dari rectangle ini sebagai si bagian luar atau frame dari peta ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, klik kanan bagian ini, lalu properties, fill colornya menjadi no color, outline colornya kita ubah menjadi hitam, dan kita naikkan menjadi 2. Apply. Nah, maka oke, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa kita perbesar juga. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Lalu, kita bisa membuat garis tengahnya dengan cara menggunakan guide rules di sini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita menggunakan ini, kita menggunakan fitur line. Nah, ini line. Kita tinggal menarik garis dari, usahakan ini harus berada di tengah. Di sini kita arahkan ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, guideline-nya ini bisa kita hapus dengan cara blur all guides. Nah, foto ini bisa kita perbesar. Nah, ini juga bisa ditarik lagi. Kemudian kita tinggal menambahkan garis di sini. Nah, fungsinya garis ini apa? Kita akan menjelaskan apa yang ada di dalam peta ini pada kolom, pada baris kanan ini. Nah, di sini kita akan menuliskan ini garisnya. Kita tambahkan lagi menggunakan line seperti ini. Lalu kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, diklik 2 kali. Nah, setelah seperti ini yang guideline-nya bisa kita hapus, clear all guides. Nah, tapi karena di sini terlalu atas, jadi ini bisa kita turunkan di sini. Nah, kemudian kita bisa menuliskan di sini dengan cara teks. Kalau klik di sini, yang akan kita tuliskan adalah, mohon maaf, di sini kita klik 2 kali dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Teks yang akan kita tuliskan itu untuk bisa menjadi di tengah, jadi kita bisa menggunakan ini, lalu apply. Oke. Nah, dia akan menggunakan titik tengah, fokus tengah.
Setelah itu kita bisa memilih font di sini. Font yang akan kita gunakan adalah Times New Roman. Ukurannya bisa kita perbesar menjadi 12. Setelah itu kita buat. Nah, setelah itu kita memasukkan logo dari IPB University dan logo dari mata kuliah Engineering Aquaculture. Nah, itu kita bisa menggunakan uh, PowerPoint. Ini sudah saya masukkan. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini kita tinggal copy, lalu kembali ke ArcMap, dan kita bisa paste di sini. Nah, nanti akan muncul logo IPB di sini, tinggal kita perkecil, lalu logo IPB ini akan kita simpan di atas sini. Nah, logo IPB-nya bisa kita simpan di ujung sini. Logo IPB-nya ini bisa kita turunkan lagi sedikit. Lalu logo IPB-nya bisa kita perkecil dan kita simpan di ujung sini. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan dari logo mata kuliah Engineering Aquaculture. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita copy lalu paste di sini. Nah, itu tinggal kita perkecil lagi, lalu kita simpan di bagian kiri atas. Nah, sudah seperti ini. Kita tambahkan kembali garis yang di sini. Nah, itu tinggal copy, lalu paste, dan kita tinggal arahkan. Nah, apabila sudah seperti ini, itu kita tinggal memasukkan yang bagian berikutnya. Di sini ada, kita bisa memasukkan teks lagi. Nah, memasukkan peta filter BDP 59 tarikh kill. Lalu kita bisa simpan di tengah, apply, dan oke. Nah, untuk font sendiri kita menggunakan Times New Roman lagi, lalu di bold kembali, dan fontnya kita ubah ke 12. Kita samakan ke tengah, lalu garis ini kita tarik lagi ke atas. Nah, apabila sudah menjadi seperti ini, itu kita membuat lagi garis di bawahnya dengan cara yang sama, tinggal Ctrl V, karena sebelumnya saya sudah mengcopy garis, lalu kita arahkan ke bawah. Nah, dengan garis ini, kita bisa memasukkan lagi teks. Lewat, kita memasukkan arah mata anginnya dulu. Di sini kita pencet insert di sini, lalu pencet yang ini, north arrow. Di sini bebas, kita bisa custom dengan menggunakan yang mana saja, lalu klik OK. Nah, setelah OK di sini, tinggal kita perbesar si apa namanya north arrow ini. Lalu kita sudah menambahkan ini, kita insert lagi. Di sini kita akan memasukkan skalanya, yaitu scale text. Lalu kita klik properties. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita menggunakan yang absolute. Kita ubah dulu ke relatif, lalu kita ubah pitch units menjadi centimeters, map units menjadi meters. Nah, lalu kita ubah ke absolute. Kemudian oke. Nah, di sini oke lagi. Di sini akan muncul skala kita. Lalu kita masuk ke yang ini, sistem proyeksi WGS 1984. Nah, ini tinggal kita ubah fontnya menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita perkecil juga. Ini menyisakan ruang yang cukup banyak, jadi ini kita tarik ke atas. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita tinggal mengcopy lagi, mempaste lagi dari garis ini. Kita tinggal Ctrl V, di sini akan muncul garis baru. Nah, garis baru ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, di sini kita bisa memasukkan legenda. Caranya bagaimana? Kita masuk ke sini, lalu pencet legend. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Dan auto-mosaic ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini akan muncul tiga ini aja, titik tengah, lahan events, dan batas lahan satu. Lalu kita next, next, next terus. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, untuk fontnya sendiri bisa kita ubah. Kita ubah lagi menjadi biasanya. Garisnya kita turunkan sedikit. Nah, apabila legendnya sudah muncul, kita tinggal memasukkan peta indeks. Kita paste lagi garisnya, lalu kita drag ke bawah, lalu kita masukkan teks lagi. Nah, kemudian untuk mengambil peta indeks ini, kita kembali, lalu membuka Google Earth Pro. Nah, setelah membuka Google Earth Pro,
kita di sini bisa langsung memasukkan tempat titik kita melakukan pemetaan, yaitu Battlefront Adventure. Nah, otomatis dia akan zoom ke tempat si bagian batu ini. Nah, apabila udah berada di bagian sini, kita tinggal zoom, zoom terus. Nah, untuk mengambil layar dari atas, kita reset tilt and compass. Nah, tampakannya akan menjadi seperti ini. Kita view lagi, reset tilt and compass. Nah, di sini kita bisa langsung screenshot di bagian sini. Kita cukup mengambil si bagian ini, Battlefront Adventure. Nah, di sini akan muncul tandanya sudah masuk. Nah, lalu kita tinggal kembali ke Art Map dan paste. Nah, di sini akan muncul Battlefront Adventure. Tinggal kita zoom dan menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan peta indeks, di bawahnya kita akan memasukkan sumber peta. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu garis. Kita ambil di sini karena yang atas sudah terlalu jauh. Masuk Ctrl V. Di sini kita masukkan garisnya, lalu kita pencet teks lagi. Nah, sudah seperti ini. Garis yang di sini bisa kita tarik ke atas. Untuk di bawah itu kita menuliskan nama. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan nama pembuat peta. Caranya akan menjadi seperti ini. Oh, mohon maaf, di sini ada satu yang tertinggal. Kita lupa memasukkan scale bar-nya. Bisa kita delete, insert, kembali lagi ke scale bar. Lalu kita pencet yang ini, yang scale bar 2, properties. Nah, di sini kita hanya perlu mengubah ini menjadi letters. Division units sudah kita ubah letters. Lalu oke lagi. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Dan ini sudah benar. Nah, tetapi gambar di sininya kok miring. Nah, caranya kita tinggal pencet di bagian batas lahan 1, lalu kita zoom to layer, kita gambar akan kembali seperti ini. Nah, di sini kita tinggal mengekspor dari map ini. Caranya itu kita tinggal ke file. Nah, di sini ada export map. Tinggal kita ekspor, tunggu sebentar sekali lagi. Nah, di sini bisa kita lihat di sini disimpan di folder Revit Engine. Nah, untuk itu ya sudah selesai di save. Ini bisa kita nah, untuk melihat hasil save kita, itu kita bisa langsung lihat di sini. Nah, saya menyimpannya tadi di SR, lalu ke Revit Engine. Nah, filmnya bisa kita buka ke video. Nah, di sini sudah muncul. Nah, begini kurang lebih hasil dari downloadan tadi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.